Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang 2/3 dari seluruh wilayahnya berupa perairan. Mulai dari hasil perairan yang ada di laut maupun di air tawar, sampai dengan potensi wilayah bisa dikembangkan untuk kesejahteraan Indonesia. Kondisi demikian seharusnya membuat Indonesia dapat memaksimalkan sumber daya lautnya. Hal ini dapat diawali dengan kesadaran penduduk, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, mengenai betapa berharganya laut Indonesia. Maka dari itu, kami mengangkat topik kesadaran mahasiswa dalam mengonsumsi boga bahari untuk mengetahui sudah seberapa nyatakah peran anak bangsa terhadap perikanan Indonesia. Kami kelompok 2 dari kelas Penol 3 yang beranggotakan Taufik, Rangga, Adib, Febri, Sekar, dan Nadia ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kesadaran Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Angkatan 56 IPB University dalam mengonsumsi boga bahari. Tujuan penelitian kami adalah mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya mengonsumsi boga bahari, mengetahui manfaat dari boga bahari, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University Angkatan 56 dalam mengonsumsi boga bahari. Penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Google Form dan Bitly. Kami mengumpulkan sebanyak 73 responden sesuai dengan perhitungan dari teori Morgan and Kirje. Berikut merupakan data tingkat kesadaran mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Angkatan 56 IPB University. Berdasarkan data hasil survei yang kami buat, 90% mahasiswa sudah sadar bahwa mengonsumsi seafood itu penting. Artinya, 66 mahasiswa dari 73 mahasiswa menjawab penting. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran dari para mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan. Akan tetapi, 67% mahasiswa tersebut masih jarang mengonsumsi seafood, dan dengan alasan yang beragam. Boga bahari atau yang dikenal seafood merupakan organisme laut yang terdiri dari ikan, kerang-kerangan, udang, cumi, dan sebagainya yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Organisme laut tersebut mengandung senyawa nutrisi dan fungsional yang dapat meningkatkan status gizi sehingga baik bagi kesehatan. Berbagai kandungan dalam seafood antara lain protein dan mineral yang dapat mengatur metabolisme tubuh, vitamin yang menunjang kekebalan sistem imun, karotenoid dan taurin sebagai antioksidan, serta kandungan omega 3 yang menunjang perkembangan fungsi otak agar menjadi mahasiswa yang cerdas. Boga bahari juga mempunyai beberapa keunggulan seperti yang dikatakan oleh Leaf dan Weber tahun 1988, mengonsumsi boga bahari mampu melindungi dari serangan penyakit jantung karena faktor keberadaan asam lemak omega 3 dalam boga bahari. Pada kepiting, kerang, dan tiram terdapat zat taurin yang berfungsi sebagai perkembangan sel syaraf bagi bayi melalui air susu ibu. Daging boga bahari yang berwarna putih memiliki kadar protein yang lebih tinggi dan kadar lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian daging yang berwarna merah. Jenis boga bahari yang beragam juga menyebabkan boga bahari dapat diproses lebih lanjut menjadi berbagai macam olahan. Saya akan menjelaskan kenapa mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan IPB University Angkatan 56 kurang mengonsumsi boga bahari. Mari kita lihat diagram berikut. Dari diagram berikut, kita dapat menyimpulkan ada 3 faktor utama yang menyebabkan minat mahasiswa jarang mengonsumsi boga bahari. Yang pertama, akses untuk mendapatkan makanan boga bahari itu sulit. Yang kedua, makanan boga bahari relatif lebih mahal. 3. Mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan lebih menyukai olahan lain. Faktor lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi baik secara kualitas maupun kuantitas, belum berkembangnya teknologi pengolahan dan pengawetan ikan, ikut memenuhi tuntutan selera semua konsumen. Dari penelitian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat kesadaran para mahasiswa sangat tinggi, mayoritas mahasiswa belum menjadikan boga bahari sebagai sumber protein utama. Penyebabnya adalah tingginya harga boga bahari, sulitnya mendapatkan bahan baku, kualitas yang kurang, dan kecenderungan memilih sumber protein lain. Kemudian, saran yang dapat diberikan yaitu mengedukasikan manfaat mengonsumsi boga bahari dan teknik pengolahan yang tidak merusak kandungan gizi. Lalu memudayakan dan menyebarluaskan kuliner boga bahari di berbagai tempat. Dan yang terakhir, mengatur pola makan dengan tema menu boga bahari. Demikian presentasi hasil penelitian makalah bahasa Indonesia. Kami kelompok 2 dari kelas panel 3. Terima kasih dan salam sejahtera.